Sampurasun. Lampes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita Di Cardos Podcast. sama Ayu dari Madosen. Main dari dosen. Ya, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah kita kembali lagi di episode 2. Kemarin sebelumnya terima kasih banget nih buat teman-teman baik pendengar di Spotify ataupun teman-teman yang sudah YouTube. nonton Ya. di YouTube. Terima kasih banget supportnya bagus banget ya. Gitu ya. Berharap kita ada terus, berharap kita konsisten terus dan Amin. insya Allah doa-doa baiknya kita kita aminkan dan Aminkan. kita implementasikan gitu ya. Semoga kita tetap bersemangat untuk bisa berkarya lah sehingga Cardos ini tetap bisa menjadi tontonan teman-teman semua, hiburan mungkin Ajang ataupun memang komunikasi ya. komunikasi dan juga mungkin ya ada hal-hal ilmiah yang bisa dipelajari dan bisa diambil dan bisa bermanfaat. Itu syukur banget sih buat kita gitu ya. Dan formasinya agak beda nih Pak Widi sekarang kita. Kita nggak sendirian, Pak. Nggak berdua lagi, Pak. Kita sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada seorang mas-mas ganteng. Siapa ini? Kita kedatangan Bapak Kemal. Mas Kemal di sini. Sebagai nama mana di dia Pak? Sebagai naon? Sebagai mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa. Mahasiswa dengan dosennya. Ya mungkin kalau yang belum kenal, Kemal Hidayat ini adalah mahasiswa Fakultas Pertanian Musika angkatan 2019 ya. Memang dia bimbingan saya juga lah ya, diajar sama saya dan Pak Widi. Dan juga ini anak buah saya di futsal pertanian musika. Benar. Jadi cukup kenal baiklah dengan Kemal, dan kebetulan Kemal ini sekarang punya gelar baru, anjay gelar. Jadi seorang model. Model Pak Modo. Waduh. Mau dong, Pak. Ya, Kemal ini beberapa minggu yang lalu sempat dinobatkan menjadi Putra Pertanian Indonesia. Jawa Barat. Indonesia. Benar. Skupnya nggak main ya, Jawa Barat. Jadi seperti janji kita dulu di episode pertama, kita akan mendatangkan tamu-tamu spesial, dan untuk episode 2 kali ini kita kedatangan saudara Kemal ya. Mal, kabarnya sehat Mal? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Sibuk kuliah, paling sama kegiatan-kegiatan organisasi. Satu sih ada sering di make up sekarang. Hati-hati loh, hati-hati. Ya. Kita nggak gitu ya. Tapi kita sekarang lagi free kan, bisa kita untuk ngobrol-ngobrol asik lah ya. Bisa. Serius tapi santai. Iya. Terus tuh isi kering TNI lain, aparat lain. Iya. Ya, pada episode kali ini kita di episode 2 akan membahas terkait masalah interaksi. Adakah interaksi? Rancok berinteraksi. Interaksi antara apa nih? Ya, terkait kampus gitu ya. Aktivitas akademika kan tidak terlepas dari yang namanya mahasiswa, dosen, dan juga pasti terkait kependidikan. Cuman memang yang sangat intens Hubungannya. berdiskusi hubungan, dan memang sangat banyak, sangat intens gitu ya. Ya dosen dan mahasiswa memang gitu ya. Cuman kadang-kadang kan kita banyaklah fenomena yang terjadi di kampus ini tuh terkait Banyak. dosen dan mahasiswa gitu ya. Interaksinya bukan hanya sekedar interaksi saja, Pak. Mungkin kamu merasakan ya? Bahwa bagaimana sudah ada yang berinteraksi belum? Ya, banyaklah hal yang mungkin bisa kita diskusikan di episode kali ini terkait masalah interaksi, bagaimana mahasiswa dengan dosen ataupun dengan tenaga pendidikan, baik itu interaksinya dalam hal yang positif ataupun dalam hal yang negatif, dan juga mungkin ya berkaitan dengan pembentukan karakter mahasiswa itu sendiri gitu ya. Sehingga kan karena diharapkannya di lingkungan kampus ini suasana akademik itu harus baik gitu. Ya, Beda dengan contoh misalkan di partai politik atau di komunitas atau organisasi, karena kita ini kan kampus ya Pak Widi ya. Betul. Jadi mau nggak mau memang ya meskipun kita santai kan, kita ini santai gitu ya, tapi tetap pendekatan ilmiah, nilai-nilai akademis itu harus tetap ada. Ya, justru dengan semakin banyak berinteraksi kita bisa menilai sejauh mana nih pemahaman mahasiswa misalkan, ataupun kekreativitasan mahasiswa tersebut dengan banyak kita berinteraksi dengan mereka. Iya. Kalau kayak gitu kita nggak akan tahu nih, ternyata ada yang calon-calon girl band misalkan, girl band. Kalau K-pop gitu. Ya mungkin ada juga yang sebagai videografer nih seperti Nah, ada Bapak Agung nih, Bapak Agung luar biasa. Mungkin juga ada yang passionnya itu dia menjadi
entertainer mungkin saudara Kemal gitu ya. Betul. Banyak lah. Ya. Mungkin akan kita bahas ya, tetap stay on and Cardos Podcast. Cuma aing we. Lain mah dosen. Oke, seperti yang tadi disampaikan, kita akan bahas terkait masalah interaksi mahasiswa, dosen, dan juga tenaga pendidikan. Cuman memang sebelum kita berbicara interaksi kan, dosen, mahasiswa, atau tenaga pendidikan ini menjadi subjek di lingkungan kampus tuh, betul nggak Bu? Iya. Gitu ya. Dan di mana masing-masing itu punya peran dan Tugasnya masing-masing. tugasnya masing-masing dan apa ya, posisinya tuh masing-masing gitu ya. Ya contoh kalau main bola gitu ya, kan ada yang bertugas sebagai striker, menjebol gawang lawan gitu kan. Ada yang menjaga kiper. Nah, menjaga gawang, ada yang menjaga pertahanan. Nah, kalau di kampus nih, ini kan tiga pilar penting sebenarnya. Nah, ada mahasiswa, dosen, dan juga tenaga pendidikan. Nah, coba deh kita mulai dengan pertama, mahasiswa. Kira-kira nih Kemal sebagai mahasiswa, kamu merasa mahasiswa tuh sebagai apa sih dan perannya itu bagaimana di kampus teh? Coba saya pengen lihat. Mahasiswa gini ya Pak ya. Jadi sebagai seorang yang membentuk karakternya tuh secara sendiri. Jadi tidak dibentuk seperti kedinasan mungkin. Jadi nggak ada tenaga untuk ngebentuk karakter, tapi kita membentuk karakter sendiri gitu. Terus kalau misalkan untuk di kampus sendiri gitu, mahasiswa ini banyaknya ya melakukan aktivitas biasanya sih gitu. Banyaknya untuk organisasi, lalu melakukan kegiatan yang sesuai minat dan bakat gitu. Kayak mau ikutan futsal ya, mengeksplor diri di dunia perfutsalan mungkin. Itu sih Pak. Jadi jatuhnya mungkin lebih sebagai pelaku ya dan objek mungkin ya. Iya. Objek yang kita mungkin harus bisa guidance agar karakternya bisa muncul gitu kan. Dari pandangan Pak Widi ke mahasiswa itu, definisi dan role-nya di kampus itu seperti apa? Kalau saya melihat mahasiswa itu seperti bahan mentah, Pak. Bahan mentah yang Terigu ibarat apa iya, gitu, bahan yang kita mau bagaimanapun caranya kita coba berupaya melihat potensi apa yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Kita tonjolkan, kita munculkan gitu. Jadi tugas kita sebenarnya adalah sebagai pemberi jalan, pemberi arahan gitu. Bukan kita memaksakan, justru kita malah melihat apa sih sisi apa sih yang menonjol, yang menarik dari mahasiswa tersebut, dan kita blow up, kita upayakan sedemikian rupa agar support tersebut ya muncul gitu. Ya kalau saya sih melihat mahasiswa tuh, kalau tadi Pak Widi menganalogikannya sebagai bahan mentah. Kalau saya karena kan di sini kita berbicaranya peran ya, ibarat peran seni peran ya. Nah, mahasiswa itu pemeran utama. Betul. Gitu. Ibarat pun di sinetron, Ya. foto mahasiswa depan. Gitu. Betul. Pemeran utama mahasiswa deh, karena nadinya kampus itu mahasiswa. Betul. Kalau kata saya mah gitu ya. Betul. So sekarang kita hampir 2 tahun yang nggak ada mahasiswa di kampus. Tapi siapa yang mau kita bentuk kan? gitu kan. Bingung kita Pak di rumah. Saya melihatnya itu. Jadi mahasiswa itu adalah sebagai pemeran utama gitu loh. Dan di saat mahasiswa itu tidak ada di kampus, terasa lah sekarang ya, gitu mahasiswa kan nggak ada ya. Kita hampir 1 tahun lebih kemarin kita kuliah di online gitu ya. Dan tidak ada mahasiswa tuh, ya kampus Haus sebenarnya mah. Kalau saya jujur, saya pribadi saya merasa haus. Ya. Biasa membentuk mahasiswa di rumah ada yang nyonya gitu. Wah mungkin dibentuk begitu. Udah jadi. Nggak bisa lagi. Iya. Ya gitu kan, ibaratnya kayak film gitu kan, pemeran utamanya nggak ada. Pemeran utamanya mahasiswa, tapi pas kegiatannya mahasiswanya nggak ada. Contohnya di kampus kita sekarang gitu kan. So, kita dosen mungkin masih sering ke kampus beberapa waktu kegiatan gitu ya. Tapi tetap aja gitu, artinya nggak hidup sih mahasiswa. Sehingga memang mahasiswa ini punya peranan penting terhadap kegiatan kampus menurut saya itu. Gitu. Dan kedua kita memiliki hubungan simbiosis mutualisme sebenarnya. Saling menguntungkan satu dengan lainnya gitu. Kita butuh mahasiswa untuk kita bentuk, mahasiswa juga membutuhkan kita sebagai arahan gitu. Iya sih, saya tadi saya juga lupa tadi terkait masalah Kemal, masalah kegiatan gitu ya. Jadi saya kalau ke mahasiswa selalu bilang, kampus ini tuh bukan sebatas mencari IPK. Nah, betul, bukan sebatas mencari ijazah. Betul. Bukan, tapi kalau saya lihat, saya menilainya apa? Kampus ini menjadi tempat mahasiswa untuk mengaktualisasikan dirinya. Proses pendewasaan tuh di sini gitu loh. Lu kalau misalkan mau belajar tanda kutip kita di bidang pertanian misalkan, kalian baca buku pertanian, kalian baca pedoman pertanian, kalian ke sawah ke petani langsung, yakin jago udah cik saya. Tapi proses pengaktualisasian diri inilah yang nggak ada gitu loh.
kan ada istilah gini anak-anak mah, orang di luar sana mah. Naon sih kuliah pertanian tuh kasawah maksudnya. Ada kan pernyataan seperti itu. Iya. Tapi di dunia kampus itu tidak sesederhana itu. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu. Karena masih banyak kalau pikir orang-orang tuh di saat mahasiswa ataupun anak-anak muda inilah berada dalam suatu lingkup universitas di masing-masing fakultas, dipikirnya kalau dia ngambil pertanian berarti akan menjadi ini, kalau dia ngambil ekonomi dia akan menjadi ini gitu ya. Padahal realnya banyak loh yang hal-hal luar biasa tuh terjadi gitu. Ya, dan tadi terkait masalah pembentukan karakter pun memang ini digodoknya di mahasiswa mungkin kan. Karena apa? Kita dinamis, mungkin Kemal teman-temannya banyak banget kan, nggak hanya dari Purwakarta aja kan gitu. Gitu, artinya mungkin Kemal pun merasakan baik di bangku kuliah ataupun misalkan di organisasi gitu kan, itu sangat kompleks ya Mal ya. Iya, Bener-bener. tapi jangan juga dijadikan ajang karena katanya dunia perkuliahan itu adalah dunia untuk mendewasakan diri. Mendewasakan dirinya di sini adalah kedewaduh kasasahan gitu. Dewasa, salah juga. Atau gitu dewasa, saya udah 18 tahun ke atas boleh nonton Bisa. Apa ini? Tepuk tangan. Tepuk tangan nggak boleh. Bukan ya. Ini bintang tamunya soleh gitu. Saya ada tepuk tangan tuh, tepuk tangan. Jangan meracuni Kemal. Janganlah, harus lurus lah. Ya itu sih ya. Mungkin apa yang kita bicarakan Kemal merasakan itu kan ya. Merasakan banget Pak, benar-benar. Jadi kalau misalkan jadi mahasiswa tuh kalau dari Kemal pribadi gitu bisa ya salah benar ya udah gitu, mahasiswa sih nggak jadi masalah gitu. Karena kan mahasiswa ini dimana ajang kita buat mengeksplor diri, kita mau milih jalan kita mau kemana. Betul, Di sini dosen-dosen mengarahkan, memberi arahan nih seperti ini, lalu kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi membentuk prinsip dari. Nah, satu lagi tambahannya adalah mau mendewasakan diri dengan segala macam cara. Tapi yang paling penting adalah bisa bertanggung jawab. Benar. Nah, jangan sampai gara-gara gue dewasa loh, gue bisa melakukan apa saja, mau melakukan hal-hal yang positif dan negatif, tapi konsekuensinya dia tidak bisa terima. Sama aja bohong. Nah, saya melanjutkan itu ya. Betul Pak Widi, saya ngerasa banget lah gitu ya. Karena saya punya orang tua yang cukup protektif ya. Orang begitu kuliah bebas, kamu jauh saya mau kuliah tadi. Wah, saya bebas. Bener, tapi alhamdulillah gitu. Tapi kembali lagi sih ya. Kadang-kadang itu kan yang bisa mengendalikan sebenarnya fungsi kontrol di diri kita gitu ya. Jadi memang latar belakang keluarga, ya keimanan kita gitu ya, dan juga lingkungan di kampus, lingkungan pertemanan lah, circle kalau ibarat orang zaman sekarang. Circle anak zaman teman-teman itu seperti apa itu mempengaruhi sih sebenarnya. Ya alhamdulillah bangor-bangor kayak udah bager kene. Mantan percaya deh. Padahal. Iya, tapi betul memang dia bisa menjadi si A, si B, si C itu memang saya lihat sih terbentuknya di kampus loh, gitu. Di situ. Nah, tadi Kemal sempat menyinggung nih. Tadi dibantu oleh dosen. Nah, sekarang Bapak sebagai dosen. Bagaimana peran Bapak dan mendefinisikan Bapak dosen itu seperti apa? Dosen sih kalau menurut saya sih ya dari tugasnya saja sudah jelas sebagai pendidik, memberikan arahan pendidikan pengajaran. Ya otomatis kalau pendidikan dan pengajaran berarti arahnya pasti arah yang positif dong, bukan arah yang negatif kan. Ya hanya saja mungkin dalam prosesnya saja mungkin akan berbeda-beda, bervariasi. Saya mungkin dalam pembawaan saya seperti ini, saya mengajak teman-teman untuk lebih terbuka, bukan terbuka ya, tapi terbuka maksudnya saya bisa jauh lebih mengenal mahasiswa itu dengan baik. Terus apa sih potensi yang dia miliki, apa sih yang bisa kita tonjolkan, kita bisa kasih saran dan sebagainya. Terus juga ya memang dosen juga diberikan amanah yang sangat luar biasa adalah untuk sebagai pengganti orang tua dari mahasiswa itu di rumah. Karena kan kita juga dosen wali ya. Jadi wali mahasiswa itu ya dosen di kampus tuh gitu. Ya gimana sekarang gini, kita sebagai wali, kita sebagai pengganti orang tua. Tapi lain wali band ya. Ibu pang. Ya maksudnya kita sebagai pengganti orang tua, sebagai wali mereka di sini, tapi kelakuan kita
perilaku kita juga kurang baik ya. Kurang baik itu dalam artian ya banyak mengarah ke hal-hal yang radikal misalkan ataupun karena background orang beda-beda sih masalahnya ya. Gitu sih. Jadi ya memang tugas kita ya seperti itu sih. Mungkin dari pandangan Kemal sendiri, dosen itu apa sih? Kamu melihat dosen di kampus atau misalnya di kegiatan di kampus? Dosen tuh sama kayak guru sih Pak sebenarnya kan, digugu ditiru. Jadi apa yang diberikan sama dosen ya harus kita lakukan gitu. Kalau misalkan emang itu dalam koridor yang positif gitu. Dan mungkin ada berbagai macam dosen dari karakternya dan ada kalau dari Kemal pribadi itu ada 2 dosen, ada 2 karakter dosen. Gimana tuh? Yang pertama dosen yang menerima pemikiran dari si mahasiswa. Jadi contohnya misalkan dari welcome lah dia. welcome. Gimana dari mahasiswanya diskusi. Terus ada yang kedua karakter dosen yang kalau yang dia omong itu ya harus itu. Kurang ngomong. Bener. Kan seperti jargon kita Pak. Kumaha. Itu berarti dosen. Kumaha. Ini dosen nah. Tapi nggak gitu juga sih. Oke ya. Itu Pak. Oke, saya menambahkan dari Ma Widi dan juga Kemal tadi ya. Kayak kembali ke sini peran lagi nih. Tadi kan kalau kata saya di sinetron mahasiswanya pemeran utamanya. Nah, dosen ini pemeran pembantunya saya mah gitu loh. Nah, yang selalu berdampingan mahasiswa dan dosen itu. Dan juga saya sepakat sih, jadi kalau dosen itu memang adalah guru secara secara harafiah itu ya memang guru dia tuh. Cuman memang dari segi job desk yang saya kutip mungkin, tapi koreksi jika saya salah teman-teman di pendidikan gitu ya. Jadi memang yang membedakan dosen dan guru itu adalah punya tanggung jawab tridharma dosen ya. Jadi kalau mungkin guru fokus di pengajaran, ya kita juga ada dosen wajib pengajaran itu ada gitu ya. Cuman dosen itu punya kewajiban lain itu terkait masalah penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi memang di satu sisi kita mengajarkan mahasiswa, di satu sisi juga kita didorong untuk bisa menemukan inovasi-inovasi baru yang bisa berdampak baik bagi masyarakat di situ gitu ya. Nah tadi terkait masalah karakter dosen nih, ada dosen yang welcome dan ada dosen yang feodal gitu ya. Ya kalau saya sih melihat yang feodal dulu ya Pak ya, karena kalau saya lihat sistem pendidikan kita dan juga sistem pokoknya ada beberapa sistem pemerintahan yang ada di kita tuh tidak lepas dari pewarisan sejarah Belanda. Kalau saya mungkin kali seperti hukumnya hukum kita seperti apa, dan saya juga melihat pendidikan di kita tuh memang tidak lepas dari pengajaran Belanda gitu ya. Mungkin sekarang nih di era 2000 sinian ya ada sedikit perubahan tuh ya, apalagi dengan Pak Nadiem kemarin dengan kampus merdeka belajar. Nah, mereka bukan berarti merdeka, bisa ngapain aja gitu. Dek diajar malah gitu. Merdeka nah kayak gitu juga. Salah. Ya itu juga mungkin menjadi landasan jargon kita ya. Mengapa kita kasih jargon kita kumaha aing dosen. Karena emang biasanya dosen-dosen saya zaman saya dulu kuliah yang senior yang terbiasa dengan didikan feodalisme yang masih jajaran dari Banten dan sebagainya, memang merasa dia paling tahu, dia paling benar, dia paling bisa, semua konsep tentang paling itu dimiliki dosen. Gitu. Tidak ada toleransi, tidak mau mendengar, tidak mau berbagi. Nah itu yang saya tidak rasakan. Ya sih, jadi kalau saya lihat juga memang itu juga berdampak terhadap mahasiswa. Betul. Gitu ya. Jadi mahasiswa tuh ya dua sisi ya saya melihatnya gitu. Mahasiswa itu memang ada yang bisa belajar tuh karena harus dikerasin. Ada ya seperti itu gitu ya. Dan ada yang memang mahasiswa tuh baru bisa belajar tuh kalau dengan seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, jadi memang ini berdampak juga terhadap psikologis baik si mahasiswa ataupun si dosen. Saya melihatnya di sana gitu ya. Cuman memang ternyata kan semakin berkembang ilmu pengetahuan, ternyata proses pengajaran itu beragam gitu ya. Dan saya juga merasakan seperti apa yang disampaikan Pak Widi, dosen-dosen saya juga mau karawak gitu. Ada istilah dosen killer Pak. Dosen lewat aja depan kelas, semua mahasiswa pasti pada takut. Bener, serius. Ada yang mulai pukul rata kayak gitu. Bener. Saya salah satu pelaku. Ya, jujur sih mungkin kalau saya sama Pak Widi waktu si zaman kuliah kayaknya masih banyak populasi dosen seperti itu gitu ya.
Tapi mungkin kalau sekarang zamannya Kemal kayaknya biasanya udah mulai imut-imut nih kayak saya. Tapi Kemal sendiri gimana merasakan fenomena beberapa karakter dosen yang berbeda? Ya, ada sekarang lebih ini sih, apalagi dari perbedaan dua generasi gitu ya Pak ya. Dari dosen yang Baby boomer muda, sama iya, milenial. iya. Jadi terlihat lah kalau misalkan yang mungkin dari dosen yang generasi baby boomer itu lebih ke apa yang dia omongin itu mutlak gitu, udah nggak bisa diganggu. Ya sih, memang ada citra juga yang namanya dosen teh yang pasti bisa, harus pasti hebat. Ada citra gitu. Terganti oke. Ya semua seperti itu gitu. Bener. Nah kalau yang kedua itu generasi yang gen Milenial. ya itu jadi lebih ke diskusi, itu gimana pendapat dari mahasiswa gitu. Nah ini berdampak bener Pak tadi ke karakter dari mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang itu lebih ke jadi manut-manut aja Pak. Jadi siun ke dosennya gitu ya. Iya. Jadi untuk mengeksplor dirinya pun jadi tertahan gitu. Ya memang jadi karakter dosen itu pun secara tidak langsung akan bisa mengaktifkan karakter mahasiswa. Betul. Kalau kita Salah asuhan banyak. ya, kalau kita tidak mawas diri ya nantinya potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa itu malah tidak kelihatan nantinya. Gitu. Betul, dia itu memang menjadi, kalau saya riset sih menjadi cermin bagi dosen sendiri ya gitu ya. Bahwa apalagi sekarang dosen itu sebagai fasilitator. Nah, Bukan sebagai diktator di dalam kelas itu kan. Betul. Jadi kan kita mengarahkan, memandu si mahasiswa, bukan mahasiswa harus menurut sama kita gitu loh. Nah tapi kadang-kadang ironis juga, saya udah sangat santai banget kayak gini, tapi mahasiswa teh Ngelihat masih takut ya gitu. Ya mungkin dampaknya tidak hanya di kampus, kan dia sekolahnya dari SD, SMP, SMA, itu tuh udah tertanam cek saya mah gitu. keaktifan di kelas juga kelihatan Mas. Jadi kelihatan keaktifan di kelas itu saya perhatikan dengan pembawaan saya yang mungkin ya menurut saya cukup santai lah. Saya inginkan kelas itu aktif gitu ya. Mencair. Tapi tetap karena mungkin masih ada bawaan dari zaman-zaman SMA-nya, karena saya ngajar semester baru. Pasif. Jadi one way knowledge aja, satu arah saja gitu. Nah ini yang akhirnya nantinya akan menjadikan proses pembelajaran juga tidak akan baik. Gitu. Iya sih. Jadi memang itu juga lah ya, tidak selamanya yang selalu salah tuh mahasiswa. Nah. Tapi nanti ini akan kita bahas lebih dalam di segmen berikutnya ya. Terakhir nih Pak, salah satu subjek yang ada di kampus itu adalah tenaga kependidikan. Menurut Bapak Widi sendiri tenaga pendidikan seperti apa sih? Tenaga pendidikan itu sudah jelas tupoksinya adalah sebagai mohon maaf, pembantu dalam artian membantu tugas dosen di sini, bukan pembantu seperti apa. Tapi karena tugas dosen itu sudah sangat banyak, dia memerlukan supporting backup gitu, Ya, supporting sistem lah. supporting Ya. system. Nah, ya, jadi ya memang tugasnya memang membantu hal-hal yang mungkin lebih ke arah administratif. Gitu. Gitu sih. Kalau Kemal? Kemal setuju sama Pak Widi gitu. Kalau misalkan nggak ada tenaga pendidik pun, ya dosen sama mahasiswa nggak bisa apa. Iya. Gitu kan. Baik dari segi administratif maupun dalam arsip-arsip lainnya. Nah, iya. Itu. Iya. Jadi kalau saya sih melihat, kamu lupa analoginya gitu. Mahasiswa tenaga pendidikan itu seperti Nokia, connecting people. Connecting people atau connecting people? Iya, menghubungkan mahasiswa dan dosen itu tidak akan terjadi interaksi tanpa iya. bantuan dari tenaga pendidikan gitu ya. Karena betul apa yang disampaikan dengan Pak Widi, jadi tenaga pendidikan adalah supporting system kegiatan akademik. Ya, memang di kelas itu yang banyak berkegiatan itu adalah dosen dan mahasiswa, tapi tanpa ada tenaga pendidikan. Contoh seperti pengurusan KRS ya, pengurusan nilai, soal ujian, dan Banyak dosen-dosen gitu. AS gitu ya. Itu adalah tupoksi dari seorang tenaga pendidikan, dan kita pun harus berterima kasih terhadap tenaga kependidikan gitu, baik mahasiswa ataupun dosen gitu. Jadi jangan memandang sebelah mata tenaga kependidikan gitu ya. Jadi tanpa adanya tenaga kependidikan, kita semua tidak akan berjalan dengan kegiatan akademis itu. Makanya saya lihat baik dosen, mahasiswa ataupun tenaga kependidikan ini adalah punya peran dan fungsinya masing-masing dan sangat strategis di kampus ini, dan ketiganya saling melengkapi satu sama lain. Nah, cuma itu tadi masing-masing role dari tiga pilar kampus itu ya. Cuma bagaimana interaksinya nih antara mahasiswa dosen, mahasiswa tenaga pendidikan, dosen dan tenaga pendidikan, kita akan bahas di segmen berikutnya.
Oke, ya tadi sudah kita bahas terkait 3 peran masing-masing antara dosen, mahasiswa dan juga tenaga pendidikan, gitu ya. Nah sekarang interaksi antara ketiganya. Nah mungkin yang kita bahas pertama sekarang adalah mahasiswa dan dosen. Nah mahasiswa dan dosen ini pasti paling kental yang pertama kegiatan adalah kegiatan kuliah, gitu ya. Nah menurut pandangan Pak Widi gitu ya, kegiatan kuliah itu antara dosen dan mahasiswa itu idealnya seperti apa sih dan ada fenomena apa yang terjadi selama perkuliahan antara dosen dan mahasiswa? Kalau menurut saya pribadi sih kegiatan kuliah sih yang diharapkan ya kalau dari saya itu adanya keaktifan di dalam perkuliahan. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa saat ini yang terjadi itu perkuliahan hanya satu arah saja. Jadi hanya dosen menjelaskan, mahasiswa mendengarkan. Walaupun sekarang kita sudah banyak metode, ada case study, ada CBSA, Cumbudak Sinaan. CBSA ada Cumbudak Sinaan gitu, cicipin gitu. Ya, jadi kebanyakan yang saya perhatikan masih banyak kelas-kelas yang saya ajar itu masih kurang aktif ya. Gitu ya, itu tadi mungkin kenapa tidak aktifnya karena masih ada ketakutan berinteraksi dengan dosen, karena mungkin dia punya pengalaman dengan guru sebelumnya yang ternyata sangat keras mungkin ya. Bisa jadi menjadi traumatis bagi si mahasiswa. Nah, jadinya nggak terbuka. Itu sih yang kalau saya rasakan. Yang diharapkan adalah adanya keaktifan. Karena dengan begitu, yang saya rasakan dengan adanya keaktifan akan banyak muncul ide-ide baru. Mungkin Pak Wadi juga ngerasakan ya, terus kita mulai penelitian, kita keluarkan ke anak-anak ngobrol kemana dan sebagainya. Berapa puluh judul penelitian bisa terhasilkan. Udah dipancing mahasiswa. Gitu. Dengan begitu yang saya perhatikan ya itu, kita butuh banget keaktifan. Berarti interaksinya tuh jangan pasif tapi aktif. Ya, gitu ya. aktif tapi penuh dengan bukan penghormatan namanya. Istilahnya apa ya? Aktif tapi ya kita saling menghormati lah gitu. Respect satu sama lain. Saling respect, betul, saling respect. Karena kadang-kadang ada juga yang ngerasa sudah dekat jadinya kurang ajar gitu ya. Lost control. Mungkin nggak perlu, saya nggak perlu misalnya terlalu gimana tapi ya sewajarnya aja lah. Lebih ke bagaimana bisa memposisikan diri gitu ya. Lu mungkin kalau di saat kelas kita lagi formal, lagi bisa kita informal gitu ya. Jadi kudu tune in lah, timingnya kudu pas gitu ya. Gitu. Oke, mungkin sekarang Kemal sendiri, gimana Mal terkait interaksi mahasiswa dosen antara mahasiswa dan dosen terutama di kegiatan perkuliahan? Oke, tadi Kemal setuju sama Pak Widi kalau misalkan di perkuliahan mungkin sekarang itu lebih ke satu arah karena daring ya Pak ya. Jadi itu tuh berdampak banget gitu buat mahasiswa sendiri. Dari Kemal yang kayak Kemal rasain dan teman-teman pun jadi lebih ke malas bawaannya kalau di rumah gitu. Baru mahasiswa dosen namanya males. Jadi nggak penting mah join. Iya. Ya itu. Yang itu tadi yang kita bahas minggu lalu, human touch. Human touch-nya kurang, sentuhannya kurang. Nah, mungkin kalau misalnya dari Kemal pribadi itu lebih senangnya itu ngelihat ke tempat langsung, misalkan praktikum atau apa, melihat nih contohnya pertanian itu seperti ini loh, apa yang bakal kalian lakukan itu nanti seperti itu. Jadi jelas ke depannya, oh ternyata yang kemarin dibahas itu materi itu seperti ini gitu. Jadi ada teori langsung ada praktik gitu. Jadi lebih kita dapet value tentang pembelajaran itu dari situ kalau dari Kemal pribadi. Tapi kan sebenarnya udah terjawab untuk masalah praktikum secara online dengan menggunakan Harus Facebook ya. Ya gimana lagi gitu kan. Banyak aturannya berapa level terpenuhi lulus gitu. Bisa ngaku Kayak balo-balo koin deh. Aduh. Kan, kalau saya sih melihatnya perkuliahan ini pasti definisinya perkuliahan adalah proses pembelajaran gitu. Dan saya pikir apa yang disampaikan Pak Widi tadi terkait masalah keaktifan mahasiswa dan juga tadi Kemal terkait masalah pemahaman mahasiswa terhadap pembelajaran yang dijalankan itu sangat terpengaruh dari personalnya masing-masing. Kenapa maksudnya personal masing-masing di sini? Begitu dosen datang ke ruang kuliah atau ke ruang Zoom meeting gitu ya, ataupun mahasiswa begitu dia masuk ke ruang kuliah ataupun ke ruang Zoom meeting, itu kita harus punya tujuan yang sama. Terjadinya proses pembelajaran. Bukan mendengarkan dosen berceramah gitu ya,
ataupun dosen hanya menyampaikan materi. Namanya proses pembelajaran itu ya kita belajar di ruang kelas itu kan. Apalagi metodenya sekarang kan ada istilah SCL gitu ya, Student Center Learning gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang terciptanya hal-hal tadi keaktifan, proses pembelajaran pemahaman yang baik, itu kembali datang dari si personal masing-masing. Baik mahasiswa dan dosen itu harus punya tujuan yang sama, sehingga nanti di dalam kelas itu terdapat interaksi yang baik. Kalau saya pikir seperti itu, gitu loh. Ya, bener deh. Ini so bijak bisa orangnya. Ya, karena kita berbicara hubungan interaksi ya memang kita perlukan adanya timbal balik gitu. Betul. Gitu. Judulnya juga interaksi. Ya kan namanya di ekosistem, mungkin Bapak dalam biologi ya, ekologi ya. Ngomong kayak gitu. Hubungan timbal balik kan balik. antara satu individu dengan individu lainnya. Ibaratnya korelasi komunitas kan itu kan. Di saat satu bagian dari komunitas itu tidak berjalan, tidak akan terjadi tuh siklus di dalam komunitas tersebut. Betul. Ada yang bolong. Nah, ini yang terjadi sekarang kita rasakan. Ya makanya memang itu hal yang perlu diperbaiki sih ya, baik mahasiswa ataupun dosen, sehingga yang kita harapkan itu ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan mahasiswa ataupun tidak bisa menyalahkan dosen. Jadi masing-masing harus mawas diri, hingga proses pembelajaran terjadi itu bisa terlaksana. Jadi jangan sampai di akhir itu menyesal baik mahasiswa ataupun dosen menyalahkan gitu. Jadi ya memang harus dari kitanya gitu. Memang meskipun hal tersebut tidak kadang-kadang sulit untuk terlaksana 100%, tapi setidaknya kita mencoba hal tersebut agar interaksi itu bisa terjalan dengan baik. Ya, itulah lika-liku Sepakat? Sepakat saya lika-liku dunia perkuliahan memang seperti itu. Nah, satu lagi Pak Widi selain perkuliahan itu adalah bimbingan skripsi. Nah, ini Ini adalah yang bagian yang paling saya suka. Kenapa Bapak suka? Karena Bapak bisa memahami mahasiswa. Karena bimbingan itu sebenarnya tidak hanya proses pembelajaran pula yang terjadi, tapi norma kesusilaan dan juga norma kesopanan juga ada di sana. Iya, betul sih. Jangan salah loh, ini ternyata loh. Kasusnya mungkin tidak di Unsika, tapi di kampus lain ada beberapa dosen ataupun mahasiswa bisa melakukan banyak hal-hal yang tidak terduga hanya untuk mendapatkan apa yang dia maksud, dia inginkan. Contoh misalkan mahasiswa bimbingan dengan dosen tertentu, dia ngerasa nilainya jelek dan lain sebagainya, ataupun dipersulit di skripsi dan lain sebagainya, bisa menjual diri. Terjadi loh ini. Kebalikannya, misalkan dosennya merasa nih anak bisa nih kayaknya di dalam tanda kutip gitu ya, dan ternyata bermasalah juga, ditawarkan, oke nilai bagus nih, tapi saya begini, ada seperti itu. Nah itu kan berarti saya bilang lagi berarti bimbingan ini ya ngeri-ngeri sedap gitu. Karena interaksinya kita mano a mano satu orang ke orang lain gitu. Sangat rentan lah. Sangat rentan, apalagi kalau perempuan. Wah. Bapak udah nama. Ya dong. Oke, kalau Kemal mungkin, Kemal udah pernah skripsi belum? Belum ya. Tapi kalau fenomena yang lihat Kemal terkait masalah bimbingan seperti apa nih? Masalah bimbingan ya, mungkin banyak yang tadi sudah disampaikan tentang ya hal yang nggak harusnya terjadi, itu banyak yang terjadi gitu karena pengennya instan gitu kan. Betul. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh pengennya instan, yang penting Cepet saya aksesnya. lulus, iya cepet aksesnya nih, gimana caranya ya, mereka itu bimbingan. gitu Pak. Tepuk tangan bimbingan. Oh ini mengarah-arah kawan. Tepuk tangan bimbingannya gitu. Ya, jadi kalau misalkan saya sih emang ini tuh banyak salahnya ya, memang tentang bimbingan skripsi teh ya. Tadi memang masalah terkait norma asusila, terus juga ini masalah psikologis berpengaruh loh bimbingan itu. Karena saya melihat banyak fenomena mahasiswa stres, mahasiswa bunuh diri, dosen digorok, karena hal-hal bimbingan gitu. Nah ini sih sebenarnya berarti kan artinya memang ya terlepas lah ya masalah idealisme ataupun apapun itu istilahnya. Tapi ya harusnya artinya di sini masih banyak fenomena yang terjadi, interaksi antara mahasiswa dan dosen terkait bimbingan itu masih belum berjalan dengan baik. Kalau saya pikir seperti itu gitu. Jadi sebenarnya konsep dari bimbingan itu adalah memberikan saran, bukan memaksakan. Betul Gitu kan? Kalau kita memberikan saran diterima mana, nggak diterima ya wes gitu.
hanya saran saja Iya, dari sambil sudut pandang saya atau Pak Fauzi. Iya, kalau mau ngomong menurut saya ganti pembimbingnya. Artinya emang jadi aneh gitu. dari segi profesionalisme itu memang kurang baik sih ya. Jadi memang ya hal-hal tersebut itu bisa diminimalisir dengan profesionalitas. Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi jangan ada istilah mahasiswa dihambat oleh dosen gitu ya. Atau kadang-kadang ada juga loh mahasiswanya hilang loh. Ada gitu. Karena takut. Saya termasuk dosen yang suka nyari-nyari mahasiswa. Bukan mahasiswa nyari dosen. Memang sekarang lagi banyak mahasiswa yang nyari saya sih. Iya. Cuma saya kalau udah ada dia ngilang setahun atau 1 semester, saya pasti cari ini anak kemana. Jadi kayak gitu. Ya gitu, memang apa ya? Agak ngeri-ngeri sedap sih memang bimbingan tuh. Karena di sini kita interaksinya bukan dosen dengan mahasiswa. Dan tidak hanya terbatas di ruang kelas ya. Betul, tapi jauh lebih intim. Bahasanya intim loh ini. Intim apa nih Pak? Intiminani ya. Ya itulah makanya ya balik lagi sih ke kita pribadi sebenarnya sih. Ya mahasiswanya ya dosennya. Kalau memang maksud dan tujuannya jelas, lurus ya nggak pernah nih. Gitu. Kalau memang sudah ada banyak bumbu, pengen ini itu dan lain sebagainya ya banyak hal Ya yang sih, memang baik mahasiswa dan dosennya harus bisa memposisikan diri ya. Juga yang sering terjadi itu adalah Bapak saya pengen bimbingan misalnya. Gimana coba udah begini? Ya udah ayo gitu kan. Ya, dan itu tadi memang betul sih, selain profesionalitas yang saya cermati adalah etika berkomunikasi berarti ya. Iya Betul betul lah. Tuh. Bimbingan pakai acara geliat-geliatan kan bawaannya pengen mengamankan. Ya, tapi terlepas juga kadang-kadang juga ada dosen yang terlalu sensitif, nggak suka di. Oh iya ada. Janganlah kayak gitu, harus kooperatif lah kita mahasiswa dengan dosen itu, sehingga itu tadi kita kan menguji mahasiswa dan membimbing mahasiswa itu untuk mengantarkan dia menjadi seorang sarjana. Ya, Gitu, balik lagi Pak. ke tugas awal kita gitu. Jadi, Dosen kita apa sih? Dosennya bisa memposisikan diri dan mahasiswanya pun harus bisa gitu. Betul. Jadi kembali lagi tidak saling menyalahkan, tapi ya masing-masing individu harus bisa berintrospeksi diri. Gitu. Ya, cukup menarik ya Pak. Bahasan tentang Sebenarnya mah nggak bahas eta mah. Panas. Dua penting bisa ya. Tapi kalau gitulah ya. Jadi memang kembali lagi interaksi mahasiswa dan dosen itu akan tercipta dengan baik. Kembali lagi kita lihat pedomannya gitu ya. Baik bagaimana etika dalam kuliah, etika dalam bimbingan gitu ya, ataupun profesionalisme dan yang lainnya itu memang harus kita perhatikan. Dan paling utama adalah harus pintar memposisikan diri. Gitu. Sadar dia sebagai mahasiswa, sadar dia sebagai dosen. Gitu. Ya mungkin dua terakhir nih kita terkait singkat aja, mahasiswa dengan tenaga pendidikan dan dosen tenaga pendidikan. Pertama mahasiswa dan tenaga pendidikan gimana yang kamu rasain? Kalau yang kamu rasain tenaga pendidikan itu gimana ya? Ada fenomena apa nih yang terjadi gitu? Kalau untuk di kampus emang sendiri, ya di Fakultas Pertanian, tenaga pendidik itu penopang gitu. Jadi kalau misalkan ada urusan administratif maupun persyaratan, misalkan beasiswa nih harus ada persyaratan ya kita mau nggak mau harus menghubungi tenaga pendidik gitu. Dan dari situ pun kita harus punya etika komunikasi yang tadi Bapak bilang. Kalau misalkan kita udah punya first impression yang kurang baik, mungkin dari tenaga pendidik pun jadi kurang untuk bisa meresponnya gitu dengan baik. Jadi bagaimana caranya bisa ngambil hatinya gitu. Jadi kita lakukan dengan baik. Gimana nih Pak, saya ada persyaratan lalu harus mengurus surat-surat menyurat Dengan 3S, senyum, sapa, salah salam. ada ya tadi bener rumusnya. Senyum, sapa, sia. Ya kadang-kadang yang suka menjadi benturan antara mahasiswa dan tenaga pendidikan ini memang masalah etika sih ya. bener. Artinya ya di satu sisi mahasiswa harus bisa karena kan tenaga pendidikan itu tidak hanya mengurusi mahasiswa loh, dia mengurusi dosen juga, mengurusi kurikulum, fakultas dan yang lainnya. Banyak. Ya sehingga pekerjaannya pun banyak, sehingga kita harus tahu timing dan caranya seperti apa. Betul. Tapi di satu sisi pun tenaga pendidikan juga harus profesional dalam melayani. Artinya kan seperti itu gitu ya. Bisa memposisikan diri kembali lagi ke sana gitu, sehingga itu tadi layanan akademik itu bisa terlaksana dengan Baik. baik. Dan bagian dari ekosistem suatu kampus itu bisa berjalan dengan baik. Oh iya apa? Good governance university. Governance university. Jargon ibu rektor. Bu, Pak Uji, pertanian. Coba Bu mahasiswa. Oh ya Pak film. Mungkin terakhir Pak Widi, dosen dengan tenaga pendidikan apa yang terasakan? Ya, kalau untuk dosen dan pendidikan ya memang kita harus bisa hand in hand, saling membantu, saling meng-cover.
tidak ada istilah dosen paling utama dan bisa mendikte segala macam hal ke teknik, dan teknik juga tidak boleh ada merasa wah gue dikerjain sama dosen nih dan lain sebagainya. Ingat, kita sudah punya porsi dan tugasnya masing-masing. Dengan begitu, apapun yang terjadi dalam good governance ini akan berjalan dengan baik. Iya sih, memang dosen dan tenaga teknik itu ya harus bahu-membahu Iya, gitu. betul. Jadi jangan ada, wah gue disuruh sama dosen, wah teknik lebih tinggi, wah dosen nggak ada istilah kayak gitu lah. Kita sama. Jadi kita saling membantu, apa yang kita dibutuhkan teknik ya dosen harus bisa membantu gitu ya. Ataupun dosen bisa butuh beberapa file administrasi dari Ya. teknik pun bisa membantu. Itu tadi sehingga terciptanya iklim dan suasana akademik yang baik. baik. Itu Baik dan sih. hangat gitu. Oke. Itu mungkin ya obrolan kita ngalor ngidul tapi ambil yang manfaatnya saja. Tapi mungkin hasil diskusi kita terkait masa interaksi dosen, mahasiswa dan teknik itu seperti itu ya. Harapannya meskipun dari diri saya pribadi pun saya belum merasa maksimal, tapi ya tidaknya kita selalu mencoba ke arah yang lebih baik. Betul. Dia itu sih ya, itu tadi terciptanya lingkungan akademik yang baik, dan sehingga karena suasana akademiknya sudah baik, kampus itu pun akan jadi yang terbaik. Dan nanti akan ada rasa kangen pada saat meninggalkan kampus. Iya, Betul. itu. Anak-anak web kita pada kangen ke kampus, kenapa? Karena pada suka Kalau ngotram. Ya si hal-hal kecil Ada gitu yang bisa hal-hal kecil. mengingatkan Iya, gitu, betul. Cuman ngebotram doang loh. Kayak gitu. Ya mungkin closing statement Pak Widi. Ya saya kira ya closing statementnya adalah ya kita harus bisa saling memahami porsi kita masing-masing, baik dosen, mahasiswa dan teknik, sehingga suatu iklim pendidikan yang baik itu bisa terjadi. Oke, Kamal mungkin closing statement? Ya, terbentuknya harmonisasi dalam sebuah dunia perkuliahan itu terbentuk dari komunikasi yang baik. Ya kalau dari saya sih baik mahasiswa, dosen dan juga tenaga pendidikan adalah pemeran-pemeran utama dalam kegiatan kampus gitu ya. Jadi kalau misalkan ketiganya tidak harmonis tadi apa yang disampaikan Kemal juga ya artinya tidak baik bagi lingkungan kampus, dan harapannya ya profesionalisme lah yang dan integritas yang selalu kita jaga di saat kita berinteraksi di lingkungan kampus, baik itu mahasiswa, dosen ataupun tenaga pendidikan. Ya itu saja mungkin ya. Oke. Podcast episode kali ini. Siap, mangga. Ya bagi teman-teman semoga bisa menghibur ya, bisa mengedukasi juga. Dan kembali lagi saya promosikan bagi teman-teman yang mau kita support produknya, bisa kirim ataupun klik link di bawah ini, di bawah naon gitu ya. Ya kita saling support lah satu sama lain, dan tetap selalu jangan lupa di share, like dan Komen. subscribe. Oh ya, siap. Subscribe ya, biar kita pun semangat, termotivasi untuk terus berkarya dan berproduksi. Mungkin itu aja dari kita semua. Terima kasih banyak nih Kemal yang sudah datang hari ini. Terima kasih udah Ya. diundang Pak. Ya. Satu kehormatan. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di Cardos Episode 3. Dosen, kumain we Kumain we, da ima da ima dosen. dosen.